Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Kemarin sudah kita bicarakan tentang perbandingan senilai. Ciri perbandingan senilai kemarin gimana? Jika yang satu membesar, yang lain ikut membesar. Nah, sekarang bagaimana ciri perbandingan berbalik nilai? Nah, untuk membahas perbandingan berbalik nilai, kita coba, ini ada contoh atau ada masalah. Kita perhatikan masalah ini ya. Ada 12 kue. Kalau 12 kue ini diberikan kepada satu orang, maka orang itu akan mendapat 12 kue. Nah, tapi kalau 12 kue ini kita bagikan ke dua orang, maka masing-masing mendapat 6 kue. Kalau dibagikan ke 3 orang, masing-masing mendapat 4 kue. Dibagikan ke 4 orang, masing-masing mendapat 3. Dibagikan ke 6 orang, masing-masing mendapat 2. Dibagikan ke 12 orang, masing-masing mendapat 1 kue. Baik, perhatikan masalah ini gimana jadinya? Antara yang ini dengan yang ini gimana? Perhatikan. Semakin banyak orang yang dibagi kue, gitu, maka bagiannya masing-masing semakin kecil. Gitu. Kalau dibagikan ke 2 orang, dia dapat 6, masing-masing dapat 6. Tapi kalau dibagikan ke 12 orang, masing-masing dapat 1. Jadi semakin banyak orangnya, makin sedikit bagian kuenya. Jadi apa cirinya? Kalau kemarin yang senilai cirinya, jika yang satu membesar, yang ini ikut membesar. Sekarang coba perhatikan. Jika ini semakin banyak orangnya, makin sedikit kuenya. Jadi jika yang satu membesar, yang satu mengecil. Ini ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Beda atau dengan yang kemarin ya? Jika yang satu membesar, yang lain ikut membesar. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal perbandingan berbalik nilai? Kita ambil tetap soal yang ini ya, kita buktikan ini ya. Kita coba. Sekotak kue dibagikan kepada 6 orang, masing-masing mendapat 2 kue. Jika kue itu dibagikan ke 3 orang atau kepada 3 orang, berapa bagian masing-masing? Tadi kalau 6 orang dapat 2. Nah, kalau 3 orang berarti dapat 4. Bagaimana caranya? Kita susun sama seperti perbandingan senilai kemarin ya. Jika sekotak kue tadi dibagikan ke 6 orang, masing-masing mendapat 2 kue. Ya. Sekarang jika kue yang ini tadi dibagikan ke 3 orang, masing-masing mendapat, kita beri nama X yang belum diketahui. Jawabannya nanti pasti 4. Kalau tidak 4 berarti salah ya. Sekarang karena ini perbandingan berbalik nilai, maka salah satu ruasnya kita balik. Kalau senilai kemarin kan tinggal kali silang toh. Kalau ini kalau dikali silang berarti perbandingan senilai. Padahal judulnya kan berbalik nilai. Ya toh? Kalau kemarin perbandingan senilai kan kita tinggal langsung kali silang. Kalau ini kita langsung kali silang berarti perbandingannya ini senilai. Padahal ini kan perbandingan berbalik nilai yang cirinya jika yang satu membesar, yang lainnya mengecil. Maka salah satunya harus kita balik. Ini kita balik, berarti kita putar tempatnya. Nah, tentukan ya. 6 orang kita balik X. Kalau 3 orang 2 kue. Nah, ini baru kita kali silang. Setelah kita balik salah satu, dibalik yang di sini juga boleh, sama saja. Dibalik yang di sini sama ya, yang mana saja. Yang penting salah satu ruasnya kita balik, namanya aja berbalik nilai. Nah, kalau sudah begini tinggal kita kali silang ya. 3 dikali X sama dengan
6 dikali 2. Maka X-nya sama dengan 6 kali 2 dibagi 3. Ini bisa ya? Oh, ternyata X-nya mendapat 4 kue. Terbukti ya? Tapi seandainya ini tidak dibalik, tidak terbukti hasilnya. Ingat ya, karena perbandingan berbalik nilai, maka salah satu ruas harus kita balik dulu. Gimana? Bisa dipahami? Sekali lagi ya, ciri perbandingan berbalik nilai, yang satu membesar, yang satunya mengecil. Cara mengerjakannya kita susun seperti yang senilai kemarin. 6 orang 2 kue. Kalau 3 orang X kue. Nah, kalau ini kita kalikan silang berarti perbandingan ini senilai. Padahal kita kan sedang membahas berbalik nilai. Nah, supaya dia berbalik nilai maka yang salah satu ruasnya kita tukar atau kita balik. Kita tukar ya. Kalau sudah begini 6 orang X sudah ditukar ya. 3 orang 2 kue. Lalu cara kerjanya sama seperti yang senilai kemarin, tinggal kita kali silang. Gimana? Bisa dipahami? Kita langsung ke soal saja. Contoh soal nomor 1. Seorang peternak kambing mempunyai persediaan rumput untuk 9 ekor kambing selama 5 hari. Jika kambing itu dijual 4 ekor, berapa hari persediaan rumput itu akan habis? Jadi makin banyak kambingnya kan, makin cepat habis rumputnya. Kalau makin sedikit kambingnya, maka rumputnya akan habis lebih lama, makin banyak waktunya. Ya, kalau kambingnya makin banyak, maka rumputnya makin cepat habis. Kalau kambingnya makin sedikit, rumputnya lambat habis. Berbalik nilai ya. Paham? Berarti soal ini berbalik nilai. Karena semakin banyak kambingnya, maka rumputnya akan cepat habis. Gitu? Makin sedikit kambingnya, maka rumputnya makin lambat habis atau harinya semakin banyak. Kita susun dulu. Jika rumput itu untuk 9 ekor kambing, maka akan habis dalam waktu 5 hari. Nah, kalau kambingnya dijual 4 ekor, berarti sisa berapa? Sisa 5 ekor kambing. Hati-hati ya. Sebelum menjawab soal, kita perhatikan dulu kata-katanya, lalu kita bayangkan. Nah, kalau soal ini, 9 ekor kambing, rumputnya akan habis dalam waktu 5 hari. Nah, kalau dijual 4, berarti sisa 5 ekor kambing. Kalau sisa 5 ekor kambing, maka ininya akan lebih besar. Gitu? Makin banyak kambingnya, rumputnya makin cepat habis, berarti sedikit harinya. Tapi makin sedikit kambingnya, maka rumputnya akan lama habis, berarti harinya semakin besar. Berarti itu perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, berarti salah satu kita tukar. Salah satu ruasnya boleh yang di sebelah sini. Berarti kita tukar 5 kambing. 5 hari, 9 kambing, X hari. Jadi yang ditukar boleh yang di sebelah sini, boleh yang di sebelah sini, hasilnya sama saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ditukar salah satu ruasnya, tinggal kita kali silang. 5 kali X sama dengan 9 kali 5. Oh, berarti X-nya 9 kali 5 dibagi 5. Maka X-nya ya 9 hari. Kalau 9 ekor kambing, rumputnya akan habis dalam waktu 5 hari. Tapi kalau karena dijual 4 ekor, berarti sisa 5
kambing. Berarti rumputnya baru akan habis setelah 9 hari. Berarti makin panjang harinya, gitu. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nomor 2. Sebuah pekerjaan rencananya akan selesai dalam waktu 6 hari dengan 12 pekerja. Jika karena sesuatu hal 4 pekerja mengundurkan diri, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Nah, ini banyaknya hari dengan pekerja. Makin banyak pekerja, makin cepat selesai. Gitu. Kalau makin cepat selesai berarti makin sedikit harinya. Makin sedikit pekerja, maka akan lama selesainya. Berarti harinya semakin banyak. Lagi ya. Kalau pekerjanya banyak, maka harinya sedikit, cepat selesai. Tapi kalau pekerjanya sedikit, maka harinya akan banyak atau lama selesainya. Nah, sekarang kita susun dulu. Jadi kalau 6 hari, 12 pekerja. Karena suatu hal, 4 pekerja mengundurkan diri, berarti pekerjaannya tinggal berapa? Dikurangi 4, tinggal 8 pekerja. Kalau 12 orang 6 hari. Kalau 8 pekerja berapa hari? Berarti ini perbandingan berbalik nilai ya. Makin banyak pekerjanya, makin sedikit harinya. Makin dikit pekerjanya, makin banyak harinya. Kan gitu kan? Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Salah satu kita putar dulu. Boleh yang di sini, boleh yang ruas kiri. Tinggal kita kali 6 hari itu sama dengan 8 ya, kita tukar ya, 8 X 12. Tinggal kita sekali silang, X kali 8 sama dengan 6 kali 12. Maka X-nya 6 kali 12 dibagi 8. Bagi 4 dulu ya, bagi 4. Ini dapat 2 dibagi 4 dapat 3. Bagi 2 ini dapat 1, yang ini dapat 3. 3 kali 3 ternyata X-nya 9 hari. Kalau 12 orang selesainya 6 hari. Tapi kalau 8 orang selesainya 9 hari. Berarti makin banyak orangnya makin cepat selesai, makin dikit orangnya makin lama selesai. Ternyata jika dikerjakan oleh 8 pekerja, maka baru selesai setelah 9 hari. Makin besar harinya jika pekerjanya makin sedikit. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Sebuah pekerjaan rencananya akan selesai dalam waktu 30 hari dengan 24 pekerja. Karena sesuatu hal, pekerjaan dipercepat atau harus selesai dalam waktu 18 hari. Berapa pekerja lagi yang diperlukan? Nah, ini dipercepat. Yang harusnya 30 hari, karena sesuatu hal, maka dipercepat menjadi 18 hari. Kita susun seperti biasa. Kalau 30 hari itu 24 pekerja. Kalau dipercepat yang 30 hari tadi menjadi 18 hari. Kira-kira pekerjanya semakin banyak apa semakin dikit? Kalau pekerjanya 24, 30 hari. Nah, kalau dipercepat berarti kita memerlukan tambahan pekerja, berarti makin besar. Ini kita tukar dulu tempatnya. Berarti 30 kita pasangkan dengan X, yang 18 kita pasangkan dengan 24.
4. Kita kalikan berarti X kali 18 sama dengan 30 kali 24. Oh, berarti X-nya 30 kali 24 dibagi 18. Bagi 6, ini dapat 3, dibagi 6 dapat 5. Dibagi 3 dapat 1, ini dibagi 3 dapat 8. Ternyata jika 18 hari, pekerjanya 5 kali 8, 40 pekerja. Apakah sudah selesai soal ini? Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya bukan berapa pekerja yang diperlukan, tapi berapa pekerja lagi yang diperlukan. Hati-hati kata-katanya ya. Kalau pertanyaannya berapa pekerja yang diperlukan, jawabannya 40 pekerja. Tapi kalau pertanyaannya berapa pekerja lagi yang diperlukan, berarti kan nambah berapa, maksudnya kan gitu ya. Berarti berapa pekerja lagi yang diperlukan, berarti pekerjanya 40 dikurangi 24, berarti menambah pekerjanya berapa? 16 pekerja. Kalau 24 pekerja 30 hari. Kalau 18 pekerja, pekerjanya harus bertambah menjadi 40 pekerja. Nah, karena tadi yang ada 24, maka perlu tambahan pekerjanya 40 dikurang 24, 16 pekerja. Hati-hati pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya berapa pekerja lagi yang diperlukan? Nah, berarti 40 dikurang 24. Tapi kalau pertanyaannya berapa pekerja yang diperlukan? Jawabannya 40 pekerja. Soal berikutnya. Soal berikutnya. Saya bacakan soalnya. Pembangunan sebuah gedung rencananya akan diselesaikan dalam waktu 72 hari dengan 24 pekerja. 72 hari dengan 24 pekerja. Setelah bekerja 9 hari, pekerjaan dihentikan selama 7 hari karena kehabisan bahan. Agar pekerjaan itu selesai tepat waktu, berapa pekerja lagi yang diperlukan? Jadi mula-mula rencananya itu harus selesai 72 hari dengan 24 pekerja. Setelah 9 hari, ternyata bahannya habis. Pekerjaan dihentikan selama 7 hari. Tapi yang namanya pembangunan sebuah gedung kan harus ada waktunya, harus tepat waktu. Nah, agar pekerjaan itu selesai tepat waktu, berapa pekerja lagi yang diperlukan? Kita susun dulu. 72 hari dengan 24 pekerja. Setelah 9 hari bekerja. Kalau setelah 9 hari bekerja, sisa harinya berapa? 63 ya. 72 dikurangi 9. Setelah 9 hari bekerja, berarti waktunya sisa 63 hari. Pekerjanya masih tetap 24 pekerja, belum bertambah ya. Lalu pekerjaan itu dihentikan selama 7 hari. Sisa 63 hari dihentikan 7 hari. Berarti supaya tepat waktu selesainya berarti tinggal berapa hari? Dikurangi 7, 56 hari. Paham penyusunannya? Nah, kita ulangi ya. Sebuah pekerjaan rencananya akan selesai 72 hari dengan 24 pekerja. Setelah bekerja 9 hari, berarti waktunya tinggal 63 hari. Pekerjanya tetap 24, pekerja belum tambah ini. Karena dituntut harus selesai tepat waktu, dan pekerjaan itu tadi dihentikan, menunggu bahan datang tadi dihentikan 7 hari, maka yang 63 ini dikurangi lagi 7 menjadi 56 hari. Harus
cepat selesai, harus tepat waktu. Berarti kan nanti harus nambah pekerja. Harinya semakin dikit, pekerjanya semakin banyak. Nah, sekarang perbandingan yang kita pakai yang ini. Yang ini kita abaikan yang pertama. Jadi yang kita pakai 63 hari 24 pekerja. Nah, kalau 56 hari berapa pekerja? Kita putar dulu salah satu ruasnya. Berarti 63 itu X. 56 24. Tinggal kita kali silang kalau sudah diputar ya. Berarti X kali 56 sama dengan 63 kali 24. Berarti X sama dengan 63 kali 24 dibagi 56. Kalau dibagi 7 bisa ya. Bagi 7 ini dapat 8, yang ini dapat 9. Bagi 8 ini bisa toh? Dapat 3. Oh, ternyata kalau 56 hari itu diperlukan 27 pekerja. 9 kali 3 27. Lihat pertanyaannya, apakah sudah selesai sampai di situ? Belum ya. Pertanyaannya berapa pekerja lagi yang diperlukan? Kalau tadi 24, sekarang 27, berarti pekerja yang diperlukan itu sama dengan 27 dikurangi 24. Jadi pekerjanya adalah 3 orang. Jadi supaya selesai tepat waktu, maka pekerjanya harus ditambah 3 orang. Kenapa? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini ada gunanya untuk membimbing kalian belajar atau mempermudah kalian belajar, khususnya belajar perbandingan berbalik nilai. Ingat ya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.